Indonesia Bertauhid TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dulu Al-Qur'annya. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-41. Lanjutan dari ayat yang ke-40 kemarin. Ya Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel. Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Yakub namanya adalah Israel, yang dalam bahasa Arab dikatakan adalah Abdullah, hamba Allah. Israel adalah hamba Allah yang taat. Dan ketika mereka orang-orang Yahudi dipanggil dengan Ya Bani Israel, itu mengingatkan kepada kakek moyang mereka yang penuh dengan kemuliaan. Seperti kalau orang dia dipanggil wahai anaknya orang yang dermawan, wahai anaknya orang yang mulia, sehingga supaya mereka meniru apa yang telah dilakukan oleh kakek moyang mereka. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Nikmat yang Allah berikan pada Bani Israel sangat banyak. Di antaranya nikmat banyaknya kenabian yang Allah utus dari kalangan Bani Israel, serta kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah berikan kepada Bani Israel. Yang Allah unggulkan Bani Israel di atas seluruh manusia yang lainnya pada zamannya. Wa aufu bi ahdillahi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan penuhilah janjiku. Perjanjian orang Yahudi atau Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya perjanjian untuk membenarkan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah terangkan dalam Taurat, sehingga orang-orang Yahudi sangat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sifat pengenalan Rasulullah diungkapkan dengan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi itu mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak kandungnya sendiri, karena saking jelasnya pensifatan Nabi dalam kitab Taurat mereka. Penuhilah janjiku, akan aku penuhi janjiku kepada kalian. Janji Allah kepada orang Yahudi atau Bani Israel, ketika mereka menunaikan apa yang diperintahkan Allah, Allah akan memuliakan mereka dunia dan akhirat. Wa inni wa iya wa iya ya farhabun, dan adalah kalian hanya kepadaku yang ditakut. Wa amil bima unsiltu bima ansaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian bima ansaltu, dengan apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
musaddiqan lima ma'akum, yang Al-Quran ini telah atau membenarkan apa yang ada atau apa yang bersama kalian, yaitu kitab Taurat. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, sehingga sesungguhnya apabila seorang betul-betul dia mengikuti Taurat dan mengikuti Injil, dia pasti akan mengimani Al-Quranul Karim. Klaim dusta apabila mereka mendakwahkan dirinya sebagai pengikut Nabiullah Musa yang mengimani Taurat, kemudian mereka mengingkari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wasiat Allah, wala takunu awwala kafirin bi, jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sungguhnya paling tahu pertama kali tentang kerasulan beliau adalah orang-orang Yahudi, yang Allah telah sifatkan dalam kitab mereka dengan kesifatan yang sangat gamblang, sehingga Allah perintahkan mereka untuk mengimani Rasulullah SAW, dan yang sampai justru menjadi pelopor kekafiran dalam mengingkari Rasulullah SAW. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Berapa murahnya menjual ayat Allah Subhanahu wa taala? Standarnya ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya, itu masih dalam standar ukuran thamanan qalila, harga yang murah. Karena dunia tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan mahalnya harga akhirat, yaitu harga jannah. Karena kesengsaraan dan kesulitan di yaumul akhir atau dari akhirat kelak tidak bisa ditebus dengan apapun dari kekayaan dunia. Bahkan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang nilai rendah dan murahnya dunia dengan ungkapan dunia itu adalah mataun qalil. Mataun qalil, kenikmatan yang singkat dan sedikit. Singkatnya seperti digambarkan di dalam banyak ayat. Satu di antaranya, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala kayak 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sehingga kalau kita diberikan kesempatan menikmati hidup di dunia ini 100 tahun, dan 100 tahun itu dia merasa nikmat dari awal sampai akhir, 100 tahun itu kurang lebih sama dengan 2,4 jam. Seandainya satu hari itu terhitung seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia, dalam hitungan sekarang ini. Sehingga 2,4 jam tentu waktu yang sangat singkat, mataun qalil. Sehingga orang-orang yang mereka di dunia memuas-muaskan dunia sepuas-puasnya sampai tuntas, Allah katakan dengan ungkapan numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghalidh.
Aku berikan kesempatan pada mereka untuk menikmati dunia dengan dalam waktu yang singkat, lalu akan kami lemparkan dia ke azab yang keras, yaitu azab Jahannam. Rasulullah SAW juga bagaimana menggambarkan tentang dunia. Dunia dikatakan dunia yaitu rendah dan hina, instan, cepat. Dia dapatkan dunia dikatakan yaitu dunia karena dekat, segera bisa dia nikmati, tetapi nilainya adalah rendah dan sedikit. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang dunia, seperti yang telah sering kita sampaikan, dunia itu tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masyaqal kafir syarbatan ma. Seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan aku beri minum walaupun seteguk. Dunia itu tidak lebih dari bangkai kambing yang cacat telinganya, yang Nabi pernah berjalan-jalan di pasar menemukan bangkai kambing seperti itu, lalu ditawarkan kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham, ada enggak di antara kalian yang mau membayar harganya dengan 1 dirham? Man yuhibbu lana bi syai', enggak ada nabi yang kita sanggup membayar. Wa manasna bi, dan untuk apa kambing ini bagi kami? Kalau begitu atuhibbuna annahu lakum, ada enggak yang mau ngambil gratis, enggak usah bayar? Kata para sahabat, ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban li'annahu asak. Ya Rasulullah, seandainya kambing ini hidup, maka bagi kami aib untuk memilikinya karena cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, lalu bagaimana seandainya kambing ini sudah menjadi bangkai seperti ini? Tentu lebih tidak mau lagi. Rasulullah SAW ingin menegaskan, wallahi, demi Allah, la dunya ahwanu 'alallah min hadza 'alaikum. Dunia tidak lebih berharga di sisi Allah, atau dunia lebih rendah di sisi Allah dibandingkan kambing yang cacat dan telah menjadi bangkai itu. Dunia, Nabi katakan, tidak lebih daripada tetesan air yang menempel jemari ketika dicelupkan ke lautan. Madunya fil akhirah illa misru ma yaj'alu ahaduhum isbahul fi yammi. Dunia dan akhirat itu perumpamaannya seperti orang atau di antara kalian yang mencelupkan jemarinya ke lautan, kemudian fal yanzur bima yarji, perhatikan apa yang menempel di tangan atau di jemari dia dari air laut ketika jemari dia diangkat. Dunia semisal tetesan air yang menempel di jemari, dan akhirat semisal air laut yang masih tertinggal, sehingga tidak ada apa-apanya. Bahkan dunia, kata Nabi, innallaha daraba ma yakhruju minan nas mathalan di dunia. Allah membuat perumpamaan apa yang keluar dari perut manusia, perumpamaan tentang dunia. Ini semuanya menunjukkan betapa murahnya dunia. Maka Allah katakan, jangan kalian jual ayatku dengan harga yang murah. Mau ditukar dengan kedudukan setinggi apapun, itu adalah harga murah. Sebanyak apapun harta yang akan diserahkan kepada dia dengan menjual agama, itu adalah harga yang murah.
Dan para penjual agama ini tentunya adalah orang-orang yang mereka tahu agama, para ulama, orang yang mereka tahu agama. Lalu agama dijual untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, harta. Dengan itu tidak menjelaskan agama sebagaimana hakikatnya. Dia hancurkan agamanya untuk mendapatkan dunia. Ini adalah menjual agama dengan harga yang sangat murah. Wa iyaya fattaqun, dan hendaklah hanya kepadaku kalian takut. Hendaklah hanya kepada Allah mereka ini bertakwa, yang ditakuti dan ditunaikan segala perintahnya, dijauhi larangannya, dia wujudkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hendaklah takut itu hanya kepada Allah Ta'ala dengan cara dia betul-betul menjaga perintah dan larangan Allah Ta'ala. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campur adukkan al-haq dengan kebatilan. Al-haq itu jelas dan kebatilan itu jelas, dan jangan dicampur adukkan al-haq dengan kebatilan. Sama dengan mencampur adukkan antara air susu dengan kencing, atau mencampur adukkan antara yaitu barang yang bagus dengan barang yang najis, jelek. Jangan campur adukkan al-haq dengan al-batil. Al-haq adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala, dan kebatilan adalah apa yang semua yang menyelisihi al-haq. Lawan daripada al-haq adalah al-batil. Barang-barang yang rusak, pemikiran rusak, ibadah yang rusak, keyakinan yang rusak, ini kebatilan. Sikap hidup yang rusak, jalannya bengkok. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan jangan pula kalian sembunyikan al-haq padahal kalian mengetahui. Alhamdulillah, menyembunyikan al-haq itu berbeda dengan menunda untuk menerangkan al-haq. Kalau menyembunyikan, sengaja tidak dia terangkan, padahal itu sangat dibutuhkan oleh kaum mukminin, oleh kaum muslimin, oleh manusia. Contoh, dia sengaja tidak mau menerangkan tauhid dan syirik, padahal ini adalah kebutuhan mutlak setiap orang untuk mengenal hakikat tauhid dan syirik. Kenapa dia sembunyikan? Karena dia mengkhawatirkan kalau diterangkan tauhid dan syirik itu akan bubarkan pengikutnya, akan membuat jamaahnya bisa pecah berkeping-keping, tidak mau lagi gabung. Khawatir pemicunya adalah ketika dijelaskan hakikat tauhid dan syirik. Ini namanya menyembunyikan. Akhirnya disembunyikan penjelasan tentang hakikat tauhid, hakikat syirik. Dibiarkan perilaku-perilaku kesyirikan, hanya ingin mempertahankan supaya mereka tetap gabung sebagai pembelanya, pendukungnya, ini penggemarnya. Ini namanya menyembunyikan, karena ada kepentingan dunia yang mereka targetkan. Beda dengan menunda. Kalau menunda itu karena ada prioritas mana yang harus dia dahulukan. Itu kalau menunda. Tapi kalau menyembunyikan, ada kepentingan dunia, hal itu dia sembunyikan karena akan bisa merusak kepentingan dunia dia, itu menyembunyikan. Kalau menunda karena pertimbangannya maslahat dan prioritas. Orangnya masih musyrik, perokok berat, kemudian juga dia penikmat maksiat. Ini semuanya adalah kemungkaran. Tentu mesti ada prioritas dulu apa yang harus dia sampaikan, harus dia bimbingkan kepada orang tersebut.
Ini karena kebutuhan untuk mendahulukan yang paling penting sebelum yang lainnya, yang penting yang lainnya. Dan ini bukan menyembunyikan, tapi menunda, karena memang diurutkan. Ini dulu, baru ini dulu, baru itu dulu. Adapun kalau menyembunyikan, dia karena ada kepentingan dunia, dia sembunyikan, padahal harusnya diterangkan kepada itu manusia. Kita ganti pelajaran. Pelajaran kita ikhwan dari silsilah Al-Yawmil Akhir itu rangkaian berkaitan dengan perjalanan ke kampung akhirat. Itu pembahasan kita sedang pada pembahasan tentang masalah Al-Jannah, tentang surga. Darajatul Jannah, surga itu bertingkat-tingkat. Ada surga yang paling rendah dan ada surga yang paling tinggi. Di antara yang menjelaskan tentang surga yang paling rendah adalah hadis Muslim, riwayat Muslim dalam sahihnya dari Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah SAW qala. Di antara sabda Nabi berkaitan dengan masalah ini adalah Sa'ala Musa Rabbah. Musa meminta kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Ta'ala. Bertanya kepada Allah Ta'ala. Bertanya Musa kepada Allah, ma'atna ahlil jannah mangsilatan. Nabi, penghuni surga yang paling rendah itu siapa? Atau bagaimana gambaran surga yang paling rendah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi katakan, Allah katakan kepada Musa, huwa rajulun yaji'u ba'dama adkhala ahlul jannatal jannata fayuqalu lah udkhulil jannata. Surga yang paling rendah diterangkan oleh Allah Ta'ala kepada Musa itu ketika seorang laki-laki mendatangi surga setelah semua ahlul jannah masuk ke jannah. Lalu dikatakan oleh Allah kepada orang tersebut, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Fayaqul, kata dia, ay Rabb, wa kaifa wa qad nazalan nasu manazilahum. Ya Rasulullah sallam, ya Allah, kata dia, kata Musa, kata orang tadi yang diperintah Allah masuk surga itu, ya Rabb, bagaimana aku akan masuk surga sedangkan penghuninya sudah menempati masing-masingnya? Terbayang, terlihat di depan mata dia, penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, udah penuh, intinya udah penuh. Lalu Allah katakan kepada orang tersebut, atarabba antakuna laka mislu mulkin maliki minal muluki dunya. Mau enggak, kata Allah, ridho enggak kamu kalau kamu mendapatkan kerajaan semisal kerajaannya raja-raja dunia? Kata dia, raditu Rabb, ya Allah, saya ridho mendapatkan surga yang sehebat kerajaan raja dunia. Lalu Allah katakanlah kadzalik wa mislu, kamu mendapatkan seperti itu dan semisalnya sampai diucapkan beberapa kali. Raditu, aku ridha ya Rabb. Laka, Allah katakan, laka hada wa asyrata amthalihi, kamu mendapatkan surga seperti kerajaan dunia tadi dan 10 kali lipat yang semisal dengan itu.
Ya, ini surga yang paling rendah, kualitasnya itu 10 kali lipat dari kerajaan raja dunia. Antum cari istana dunia yang paling megah di negara mana? Surga digambarkan oleh Allah Ta'ala yang paling rendah 10 kali lipat dari kerajaan dunia, dari kerajaan istana raja dunia yang biasanya komplit dengan segala macamnya. Yang paling rendahnya surga adalah 10 kali lipat itu. Walaka matas tahta nafsuk, walaka matas tahit nafsuk. Dan bagimu adalah apa yang diinginkan oleh jiwa kamu, yang selera, yang jiwa kamu selera, maka Anda akan dapatkan sebagaimana ayat Allah, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Dan bagi Anda di surga apa yang menjadi selera Anda, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaka mastahat nafsuk, dan bagi Anda apa yang jiwa Anda inginkan, selera, Anda akan dapatkan. Dan apa yang membuat mata Anda ridha, maka kata dia, raditu Rabb, aku ridha ya Rabb, mendapatkan itu semuanya. Ini surga yang paling rendah, demikian. Lalu Nabi pernah mengatakan pula kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, wa idza sa'altumullaha fas'alu jannatal firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kalian surga firdaus. Kenapa? Fa innahu a'lal jannah. Karena surga firdaus itu surga yang tempatnya paling tinggi dan yang paling tengah awsatuha, dan paling tengahnya dari surga yang ada. Wa fauqahu, dan di atasnya Jannatul Firdaus itu adalah Arsyur Rahman, arsnya Allah yang Maha Rahman. Intinya ada surga yang paling rendah, ada surga yang paling tinggi, dan paling rendahnya surga adalah 10 kali lipat kerajaan dunia. Dan surga yang paling tinggi nggak terbayangkan bagaimana. Yang jelas semua yang ada di jannah adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Semua yang di jannah mata tidak pernah melihat keindahan, kehebatan seperti yang di jannah. Telinga belum pernah mendengar dan belum pernah terlintas dalam perasaan manusia pun tentang keluar biasaan jannah. Sekarang siapa di antara mereka yang menempati surga-surga yang sangat tinggi itu? Dan surga yang paling istimewa adalah apa yang dikatakan oleh Nabi dengan istilah al-wasilah, yang dikhususkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga yang paling tinggi, yang paling istimewa adalah al-wasilah, yang dikhususkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang siapa yang menempati surga-surga yang tinggi itu? Di antaranya yang akan menempati di antaranya adalah as-syuhada, para syuhada. Ini orang-orang yang mereka syahid fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdaluhum alladzina yuqatiluna fis sufufil ula wa la yaltafituna hatta ini yuqtalu. Dan khususnya adalah orang yang mereka berperang, yang paling utamanya yang mereka berperang di shaf yang pertama, barisan pertama, garda terdepan. Dan mereka tidak pernah berpaling, tidak pernah noleh untuk kembali ke belakang, nggak pernah ada keinginan itu sampai mereka terbunuh.
Ini seperti diterangkan dalam hadis Nabi, afdalu syuhada alladzina yuqatiluna fi safil ula fi safil awal. Seutama-utama syuhada adalah mereka yang berperang di saf yang pertama, barisan pertama, garda terdepan, dan falayal fatuna wujuhahum hatta yuktalu. Dan mereka tidak pernah menolehkan wajahnya, artinya terus yang dilihat ke depan, tidak ada pikiran untuk balik ke belakang, yang menunjukkan tekadnya itu bulat. Dia tidak akan itu lari dari medan jihad sampai dia terbunuh. Ini yang paling utama dari tingkatan para syuhada. Kemudian di antara yang akan menempati surga yang tinggi itu adalah as-sa'i alal armalah wal miskin. Orang-orang yang mereka mengurus para janda dan orang-orang miskin. Orang-orang menyantuni janda dan orang-orang miskin. Ini termasuk di antara amal sosial, dan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya amal-amal sosial itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Yang sering disangka oleh orang, amal sosial itu bukan merupakan bagian daripada ibadah yang bernilai sangat besar pahalanya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal yang paling ayul a'mali ahabbu ilallah, amal yang paling dicintai Allah itu yang kayak apa ya Nabi? Nabi menjawab 9 poin, dan semuanya itu adalah amal sosial, akhlak dan amal sosial. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai Allah itu satu, sururun tudkhiluhu alal muslim, kegembiraan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Kegembiraan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Dan perbuatan ini ikhwan tidak gampang. Untuk orang bisa suka memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim, itu membutuhkan satu jiwa yang bersih, hati yang bersih. Adapun hati yang pendengki, hati yang kotor, penuh dengan penyakit, oh itu susah untuk bisa memasukkan kegembiraan ke hati orang lain. Yang kedua, memiliki sifat rahmah yang tinggi. Dia memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, sehingga dia punya jiwa pengen menghibur orang lain karena Allah Ta'ala. Menyenangkan itu bisa dengan wujudnya harta, bisa wujudnya nasihat, bisa wujudnya kunjungan, bisa wujudnya ya macam-macam, yang bisa membuat hati dia gembira, selama bukan perkara yang haram. Memasukkan ke hati seorang muslim kegembiraan itu adalah pahalanya sangat besar. Sebaliknya, memasukkan kesedihan di hati mereka, maka juga dosa yang besar pula. Yang kedua, au takshifu anhu qurbatan, atau Anda singkapkan kesulitan yang menimpa dia. Dia sedang mengalami kesulitan sesuatu dari urusan kehidupannya, lalu Anda hilangkan kesulitan itu. Maka apa balasan dari Allah Ta'ala? Man nafasa an mu'minin, barang siapa yang dia menghilangkan atau membuat seorang mukmin lega
karena terlepas dari sebuah kesulitan yang menimpa dia. Nafasallahu, Allah akan mudahkan urusan dia, Allah akan pula lapangkan urusan dia ketika kelak dia mengalami kesulitan di hari kiamat, sehingga pembalasannya jauh lebih mahal. Ini yang kedua, menghilangkan kesulitan yang menimpa seorang muslim. Yang ketiga, au taqdi anhu dainan, atau kamu putihkan utangnya, kamu lunaskan utangnya. Berbuat baik kepada orang yang terlilit utang atau yang berhutang itu dengan dua hal. Yang pertama dengan memutihkan, diputihkan, dilunaskan, diselesaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, menunda tempo pembayaran. Orang yang memberikan utangan kepada seorang ikhwan, di antara keutamanya itu dia seperti sedekah tiap hari senilai yang dia utangkan. Kalau dia mundur lagi dari jatuh temponya, dia kasih undur lagi dari jatuh temponya, dia seperti setiap hari sedekah 2 kali lipat. Tentu dalam ajaran agama kita, melunaskan utangnya atau juga menunda tempo pembayarannya itu ketika memberikan manfaat kepada orang yang terlilit utang. Adapun orang yang hobinya utang dan sukanya ngemplang, itu kalau dibebaskan utangnya, diundur tempo pembayarannya, nggak layak, nggak mendidik. Orang kayak gini mesti dikasih pelajaran agar dia sembuh dari penyakit dia yang tukang ngemplang dan tukang utang di mana-mana. Sehingga bagi dia utang itu bisa mencarikan utangan itu kesuksesan. Dia ketemu orang lobby untuk utang, sampai utangnya numpuk dari puluhan orang. Ternyata merentet utangnya di mana-mana. Ini nggak layak untuk kemudian dibebaskan utangnya. Dikasih pelajaran. Apalagi suka nunda bayar utang. Untuk beli rokok tiap hari kelepas-kelepus itu bisa. Tapi untuk bayar utang nggak bisa. Ini kasih pelajaran seperti ini nggak bisa dibiarkan. Dia nggak bisa memanage kebutuhannya. Nggak tahu prioritas tentang apa mesti dilakukannya. Kalau untuk beli rokok tiap hari bisa brul. Tapi kalau untuk bayar utang nggak bisa nabung. Ini adalah termasuk diantara ini akhlak yang buruk. Yang keempat, au tatruduan ujuan, atau Anda itu kenyangkan atau hilangkan laparnya orang. Memberikan makan ikhwan kepada orang yang kelaparan, ini adalah termasuk akhlaknya ahlul jannah. Atau juga memberikan makan secara umum, baik yang kelaparan atau yang tidak kelaparan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara akhlak ahlul jannah itu memberikan makan kepada orang, memberikan makan dari makanan yang dia sukai. Makanan yang dia sukai, bukan makanan yang mau dibuang baru kemudian dikasihkan orang. Yang dia sendiri pegang aja pites hidung kemudian dikasihkan sama orang. Daripada dipangan ayam dikasihkan orang. Ini memberi makanan dari yang dia sukai, baik kepada orang miskin, kepada anak yatim, atau kepada tawanan. Sebaliknya, di antara akhlaknya ahlun nar itu tidak menganjurkan memberikan makan, atau dia juga tidak memberikan makan. Tidak memberikan makan dan menganjurkannya pun juga tidak. Apalagi memberi makan. Masalah kaum fis saqar. Apa sih yang membuat kamu kok meringkuk di neraka syaqar? Lam naku minal musallin. Aku dulu enggak sholat. Lalu apalagi?
wala nakhuddu, dan aku tidak memerintahkan manusia ini ala ta'amil miskin. Aku tidak memerintahkan untuk memberikan makan pada orang miskin. Ini adalah di antara akhlak ahlun nar. Yang kelima, wala an amsiya ma akhil. Aku berjalan bersama dengan saudara fi hajatin, dalam suatu keperluan, ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid syahron. Aku berjalan dengan saudara untuk sebuah kebutuhannya, itu lebih aku sukai dibandingkan iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Iktikaf sebulan di Masjid Nabawi tentu pahalanya sangat besar sekali. Tapi berjalan dengan saudaranya untuk sebuah kebutuhan sehingga terpenuhi kebutuhannya, ini adalah lebih utama daripada itu. Yang keenam, waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang dia bisa menahan marahnya, Allah akan itu tutup aib-aibnya. Menahan marah itu tidak gampang, dan itu merupakan bagian akhlaknya orang-orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mereka menahan marah. Apa kaitannya antara menahan marah dengan ditutup aib? Orang kalau sudah marah biasanya itu kalau ngomong sak marem-maremnya. Yang penting dia puas melampiaskan dengan perkataannya itu, sehingga biasanya yang keluar itu adalah omongan-omongan kotor. Kebun binatang semuanya diculkan kabeh, itu keluar semuanya. Kadang-kadang minta maaf, isi WC juga dikeluarkan juga. Kalau yang seperti itu adalah orang yang hari-hariannya umpamanya itu ustadz, ya aib sekali, sangat aib. Maka kata Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kamu marah, diem, jangan ngomong. Karena kalau ngomong mesti nggak karuan omongannya itu. Kemudian yang ketujuh itu waman kaduma ghaidahu walau syaa yamdiu Allah mal Allahu qalbahu rajaan yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia betul mampu menahan marah, padahal kalau dia lampiaskan marahnya itu sanggup, dia kuasa, dia kaya, dia kuat, dia hebat. Kalau melampiaskan marah itu bisa, tapi dia tahan, Allah akan penuhi hatinya kelak di hari kiamat ribuan atau ibaratnya 1001 harapan. Banyak harapan. Yang kedelapan, ini waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya'a. Barang siapa yang dia berjalan dengan saudaranya dalam sebuah kebutuhan sampai tuntas, sampai dia terpenuhi apa yang dia butuhkan itu, asbatallahu qadamai, Allah akan kokohkan kedua telapak kakinya. Allah akan kokohkan qadamahu, telapak kakinya, yauma tazulul aqdam, di hari ketika banyak telapak kaki tergelincir, yaitu ketika meniti sirat. Yang ke-9 itu inna su'al khuluq, sesungguhnya jeleknya akhlak itu yufsidul amal, bisa merusak amal, kama yufsidul al-khallu al-asala, seperti cuka yang bisa merusak madu. 9 poin itu dari pertama sampai yang terakhir semuanya adalah amal sosial, akhlak harian, muamalah kepada manusia, menyenangkan hati orang muslim, menyingkap kesulitannya,
membayarkan utangnya, memberikan atau menghilangkan kelaparannya, memenuhi hajat, berjalan mendampingi memenuhi hajatnya, menahan marah, kemudian itu tuntas melayani saudaranya, berakhlak yang mulia. Ini semuanya adalah muamalah dan pahalanya sangat besar. Sehingga ikhwanibillah, di antara yang akan menempati surga yang tinggi adalah orang yang mereka membantu atau meringankan atau mengelola, yaitu para janda, mengurusi para janda dan anak-anak dan orang-orang miskin. Itu maksud dari amal sosial. Yang Nabi katakan diantaranya as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang mereka mengurus para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan aku sangka kata perawi, Nabi mengatakan kal qaim la yaftur wasaim ini la yaftur, seperti orang yang sholat malam yang tidak leren, tidak lesu, tetap semangat, atau seperti orang berpuasa yang tidak berbuka. Ini adalah di antara yang akan mendapatkan jannah para pengurus janda dan para pengurus anak yatim. Tentu setelah tauhid maksudnya itu, karena tauhid adalah pondasi pertama orang untuk mendapatkan jannah. Di antara amal sosial yang juga akan menjadikan seorang itu dia menempati jannah yang tinggi adalah kafilul yatim. Orang mengkafil, mengurus urusan anak yatim. Yang Nabi katakan kafilul yatim, ana wa kafilul yatim, saya dan pengurus anak yatim, hakada fil jannah, seperti ini di surga. Fil jannah hakada, aku dan pengurus anak yatim di surga begini, jaraknya dekat. Nabi menggabungkan jari tengah dengan jari telunjuk, ini jaraknya dekat. Yang menunjukkan keutamaan ini mengurus ini para janda dan orang-orang miskin. Termasuk diantaranya lagi ikhwan yang menjadikan seorang bisa menempati surga yang sangat tinggi, diantaranya adalah doa dari anak-anak yang saleh. Doa dan istighfarnya anak yang saleh untuk orang tuanya. Nabi katakan innallaha la yarfa'ud darajah lil abdi salih fil jannah. Sungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat la yarfa'ud darajatal abdi li abdi salih fil jannah. Allah benar-benar akan mengangkat derajatnya hamba yang saleh di surga. Orangnya saleh dan dia didoakan oleh anaknya yang saleh. Derajatnya ditinggikan Allah bukan karena amal dia, tapi adalah karena doa dan istighfar anaknya. Ya Rob, anna li hadhihi, kata dia, ya Allah, kok saya bisa menempati jatah surga yang tinggi? Jatahnya bintang 4, kok dia menempati bintang 5, naik tingkat. Kata Allah, bistighfari waladika lak, dengan permohonan ampun yang dilakukan oleh anakmu. Sehingga Bapak sekalian, sama-sama mendidik anak. Anak rusak ya pakai mengeluarkan biaya, anak menjadi baik juga mengeluarkan biaya, ngurusnya juga tidak sedikit pengorbanannya. Maka hendaklah kita betul-betul bisa memilih bagaimana anak ini ke depannya menjadi soleh. Orang merasa bangga, anaknya satu di Amerika, satu di Jerman, satu di Eropa, satu di Masya Allah sebar ke dunia.
lalu dianya meringis di rumah sendiri. Ketika orang tuanya sakit parah, hanya dikirim pembantu. Ketika orang tuanya mati, nggak juga pulang karena dia sibuk dengan pekerjaannya, nggak bisa ditinggalkan. Maka tinggal dia meratapi masa tuanya. Bangga menjadikan anaknya sukses karir dunianya, tapi nggak tahu adab kehidupan agama, sehingga bisa membuat orang tua ngenes. Masih hidup nggak diurus, apalagi setelah mati. Tapi kalau kita punya anak soleh, di dunia kita bisa merasakan nikmatnya memiliki anak soleh yang tahu haknya orang tua. Di akhirat setelah kita mati, orang anak soleh senantiasa terus mendoakan kepada atau untuk orang tua. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh illa min thalath. Kalau anak Adam mati, maka semua amalnya terputus kecuali ada yang masih mengalir terus. Di antaranya 3 hal. Itu sedekah jariyah, harta yang pernah disedekahkan dan terus masih dimanfaatkan oleh muslimin, sehingga dia terus mendapatkan aliran pahala. Maka kalau dia melakukan hal untuk kemanfaatan muslimin, ya kalau bisa yang berkualitas, biar kemudian awet penggunaannya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Dia ngajari agama, baca Quran, dia fahamkan orang kepada tauhid, kepada sunnah, kepada Islam, lalu orang mengamalkan, maka pahala orang yang mengamalkan ini mengalir kepada guru yang mengajarinya. Tentu apabila dia ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Awalatin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan dia. Anak saleh yang mendoakan. Dan anak yang tidak saleh kemungkinan mendoakan sangat kecil, karena dia sudah lupa dengan hal seperti itu, hanya sibuk dia kemudian urusan kehidupan dirinya. Ini ikhwan yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.